Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5, nama anggota Anggunanda Blegur, Juvantri Gideon Toaf, Lutfia Kuraltu Aini, Marta Ingrid Sawenda, Melanie Angelina Baker, Putu Pasmiati, Rizky Sadrak Maufa, dan yang terakhir Rosilta Hururehen. Di bab kelima, kelompok kami mendapatkan materi tentang variabel consting pada mata kuliah akuntansi biaya. Dalam bab 5 ini dibahas metode variabel consting dengan diawali perbandingan metode variabel consting dengan metode penentuan harga pokok produksi yang selama ini lebih dikenal dengan full consting. Perbandingan ini dimaksud untuk memahami dasar pikiran yang melandasi metode variabel consting. Bab ini akan diakhiri dengan uraian manfaat informasi akuntansi yang dihasilkan oleh metode variabel consting dan akuntansi biaya dengan menggunakan metode variabel consting. Perbandingan metode full consting dan metode variabel consting. Metode full consting maupun variabel consting merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi. Dan perbedaan ini akan mempunyai akibat. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi, dan yang kedua, penyajian laporan laba rugi. Sebagai contoh pada tahun ini, pada tahun 2000X1, perusahaan memiliki 100 kilo produksi dalam proses yang telah menelan biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 5.000, yang kedua biaya tenaga kerja variabel 25.000, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel 50.000, dan yang terakhir biaya overhead pabrik tetap 30.000. Jumlah ini didapat jumlah biaya produksi 110.000. Biaya tenaga produksi dan biaya overhead pabrik yang telah dikonsumsikan di dalam pengolahan 100 kilo produksi tersebut dapat menyelesaikan 45%-nya, sedangkan bahan baku 5.000 tersebut akan dapat menyelesaikan 100 kilo produksi tersebut menjadi produksi selesai. Biaya bahan baku sebesar 5.000 tersebut dibebankan sebagai harga pokok produksi dalam proses dan melekat pada harga pokok persediaan yang telah dicantumkan pada neraca pada per 31 Desember tahun 2000X1. Biaya bahan baku tersebut tidak dibebankan sebagai tahun X, tetapi ditunda pembebarannya pada tahun akhir, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021X, di mana dianggap sebagai aktiva. Dalam tahun 2000X2, perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya bahan baku pada 100 kilo persediaan pada tanggal 31 Desember 2000X1. Masih dalam proses tersebut, penundaan pembebanan biaya baku tersebut memang bermanfaat karena penundaan biaya tersebut dapat menghindari dikeluarkannya biaya bahan baku untuk 100 kilo produksi dalam proses tersebut dalam tahun 2020X2. Begitu pula biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik variabel. Perbedaan metode full consting dengan metode variabel consting ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi. Ditinjau dari penyajian laporan laba rugi, perbedaan pokok antara metode variabel consting dengan full consting adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode full consting menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya-biaya dengan fungsi-fungsi pokok
yang ada di dalam perusahaan atau functional classification. Dengan demikian, laporan laba rugi metode full costing dapat dilihat pada gambar 5.1 yang akan saya uraikan tentang laporan laba rugi. Hasil penjualan sebesar 500.000, harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik sebesar 250.000, laba bruto menjadi 250.000, biaya administrasi umum 50, biaya pemasaran 75. Jadi dikurangkan laba bruto dengan biaya yang tadi berjumlah 125.000. Laba bersih yang didapat dari pengurangan tadi berjumlah 125.000. Laba rugi di atas menyajikan biaya-biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi administrasi umum. Yang berikut laba rugi variabel costing. Hasil penjualan sebesar 500 dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang sebagai berikut: biaya produksi variabel 150, biaya pemasaran variabel 50.000, dan biaya administrasi dan umum variabel 30.000. Jadi hasil penjualan 500 dikurang dengan 150, 50 dan 30 berjumlah 230. Laba kontribusi berjumlah 270. Dikurangi dengan biaya tetap, ada 3 biaya, yaitu biaya produksi tetap, biaya pemasaran, biaya administrasi umum dan tetap. Itu berkisar 100.000, 25.000, 20.000. Laba bersih yang didapat 125.000. Didapat dari 270.000 dikurangi dengan biaya-biaya tetap 145.000, didapat laba bersih usahanya 125.000. Yang berikut contoh. PT El Sari memproduksi satu jenis produksi, data produksi dan biaya bulan Januari, Februari dan Maret pada 2001X disajikan pada gambar berikut yang akan saya uraikan. Gambar 5.3. Data produksi dan biaya PT El Sari bulan Januari, Februari, dan Maret 2001. Keterangan persediaan awal Januari 30 unit, Februari 40 unit, Maret 15 unit, total 30 unit. Produksi 200, Februari 165, Maret 165, total 530. Penjualan Januari 190, Februari 190, Maret 165, total 545. Persediaan akhir Januari 40, Februari 15, Maret 15, total 15. Harga per unit Januari 100, Februari 100, Maret 100. Biaya bahan baku per unit Januari 20, Februari 20, Maret 20. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya Januari 1.700, Februari 1.700, Maret 1.700, jumlah 5.100. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, variabel sesungguhnya Januari 800, Februari 660, Maret 660, jumlah 200-120. Tarif dikenakan, ada 2 tarif atas biaya overhead pabrik per unit produksi, yaitu tarif variabel Januari 4, Februari 4, Maret 4. Tarif tetap Januari 8, Februari 8, Maret 8. Biaya administrasi dan umum variabel per unit yang dijual tetap Januari 3, Februari 3, Maret 3. Tetap 400, Februari, Maret 400. Biaya pemasaran
variabel per unit yang dijual Januari 10, Maret 10, April 10. Tetap Januari 1000, Maret 1000, Februari 1000, Maret 1000. Yang berikut biaya overhead pabrik dibebankan kepada produksi atas dasar unit produksi yang dia hasilkan. Tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kilo dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar 800 dan overhead pabrik dan biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.600 sebulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan sebagai berikut. Total biaya overhead pabrik variabel sebesar 800 dibagi dengan 200 sama dengan 4.000 per kilo. 4 per kilo. 4 rupiah per kilo. Tarif biaya overhead pabrik tetap 1.600 dibagi 200 sama dengan 8 rupiah per kilo. Biaya produksi per unit menurut metode full costing dan variabel costing dihitung seperti disajikan pada gambar 5.4 yang akan saya uraikan. Harga pokok per unit produksi menurut metode full costing. Biaya bahan baku full costing 20, variabel costing 20 rupiah. Biaya tenaga kerja full costing 10, variabel 10. Biaya variabel full costing 4, variabel costing 4. Biaya overhead pabrik tetap full costing 8, variabel costing tidak ada. Biaya produksi per unit total full costing 42, variabel costing 34. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Giovanni Toa. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan perhitungan laba rugi metode full costing dengan metode variable costing. Seperti pada gambar di samping, teman-teman bisa lihat adalah contoh metode full costing dan metode variable costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dengan biaya variable costing adalah terletak pada perlakuan terhadap POP tetap. Jika volume penjualan sama dengan volume produksi, maka hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihitung dengan full costing sama dengan laba atau rugi yang dihitung dengan metode variable costing. Gambar 5.5, laporan laba rugi Valjoing bulan Maret 2021 menghasilkan laba sebesar 5.645 yang sama jumlahnya dengan laba yang dilaporkan oleh metode Unable casting. Biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada persediaan awal dan persediaan akhir dalam metode full costing mempunyai akibat terhadap perhitungan laba bulan Maret sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap pada yang melekat pada persediaan awal sama dengan 15 kali 8 sama dengan Rp 120. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir menambah laba bersih dalam kurung sama dengan 15 kali 8 sama dengan 120. Selisih laba metode full costing dengan metode variable costing sama dengan 0. Jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, maka rumus C atau B, AB dalam kurung AB hasilnya positif, yang berarti metode full costing dibebankan biaya overhead pabrik tetap lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih rendah dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume
penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih rendah jika dihitung dengan metode variable costing pada gambar 5.5 pada bulan Februari 2021. Metode full costing menghasilkan laba sebesar 6.770 yang lebih rendah Rp 200 dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh metode variable costing. Hal ini disebabkan karena adanya biaya overhead pabrik tetap yang oleh metode full costing diperhitungkan ke dalam persediaan awal dan persediaan akhir bulan Februari. Perbedaan jumlah biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada persediaan awal dan persediaan akhir metode full costing mempunyai akibat terhadap perhitungan laba rugi bulan Februari. Jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi, maka rumus hasilnya negatif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode Sunabel costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih tinggi dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode Sunabel costing. Pada gambar 5.5 dalam bulan Januari 2021, metode full costing menghasilkan laba Rp7.050 yang lebih besar dari Rp80 dibandingkan dengan laba Sunabel costing Rp6.970. Hal ini disebabkan karena full costing menunda pembebanan biaya overhead pabrik dengan cara memperhitungkan biaya tersebut ke dalam persediaan akhir. Full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya apabila produknya terjual, sedangkan metode variable costing membebankan biaya tersebut sebagai biaya dalam metode terjadinya. Oleh karena itu, perbedaan pokok antara full costing dengan variable costing adalah terletak pada saat penggunaan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya. Perbedaan jumlah biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan sebagai biaya bulan Januari dalam masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang melekat pada persediaan awal atau mengurangi laba bersih sama dengan 30 kali Rp8 sama dengan Rp240. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan akhir atau menambah laba bersih sama dengan 40 kali Rp8 sama dengan Rp320. Selisih atau lebih tinggi laba bersih metode full costing dari metode variable costing adalah Rp80. Menurut metode full costing, dalam bulan Januari terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar Rp100. Biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel Rp800 tetap Rp1.700 sama dengan Rp2.500. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk variabel 200 kali Rp4 sama dengan 800. Tetap 200 kali Rp8 sama dengan 1.600 yang dijumlahkan 2.400. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik sama dengan Rp100. Dalam bulan Februari 2021 terjadi pembebanan kurang biaya overhead
overhead pabrik sebesar Rp380 yang dihitung sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel Rp660, tetap Rp1.700 yang dijumlahkan Rp2.360. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk variabel 165 dikali Rp4 sama dengan Rp660, tetap 165 dikali Rp8 1.320 yang dihasilkan 1.980. Pembebanan kurang biaya overhead pabrik sama dengan Rp380. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kuratula ini. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan materi pada bab 5. Dalam bulan Maret 2001 terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar Rp380 yang dihitung sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel Rp660, tetap Rp1.700, totalnya Rp2.360. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk variabel Rp660, tetap Rp1.320, sehingga total Rp1.980. Terjadi selisih pada biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk sebesar Rp380, sehingga pembebanan kurang biaya overhead pabrik. Bila volume penjualan konstan dan volume produksi berubah, maka laporan laba rugi variabel costing menunjukkan laba atau rugi yang konstan, karena laba atau rugi tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Sedangkan laporan laba rugi full costing akan menunjukkan laba atau rugi yang berubah karena dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Pada gambar 5.5, laporan laba variabel costing bulan Januari dan Februari 2001 menyajikan laba yang konstan sebesar Rp6.970. Di lain pihak, laporan laba rugi metode full costing bulan Januari dan Februari 2001 menyajikan laba yang berubah, bulan Januari sebesar Rp7.050 dan bulan Februari sebesar Rp6.770, meskipun tidak terjadi perubahan volume penjualan dan biaya per unit. Bila volume produksi konstan, kedua metode tersebut akan menunjukkan laba yang berubah sesuai dengan penjualannya, yaitu bila volume penjualan naik, maka laba akan naik, dan sebaliknya apabila volume penjualan menurun, maka laba akan turun. Tetapi perubahan laba dalam kedua metode tersebut tidak sama, karena di dalam full costing perubahannya dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Pada gambar 5.5, produksi bulan Februari dan Maret tidak mengalami perubahan 165 unit per bulan. Karena dalam bulan Maret terjadi penurunan volume penjualan, maka baik metode full costing maupun metode variable costing menyajikan laba yang menurun dalam 2 bulan tersebut. Namun, penurunan laba tersebut tidak sama antara kedua metode tersebut. Pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Contoh 2, PT Rimendi berproduksi berdasarkan pesanan. Akuntansi biaya produksinya menggunakan metode harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok produknya menggunakan metode variable costing. Persediaan awal produk dalam proses disajikan pada gambar 5.7. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal. Unsur biaya. Biaya bahan baku pada pesanan 102 1.500, pesanan 106 1.300, total biaya bahan baku 2.800. Biaya tenaga kerja pesanan 102 sebesar 800, biaya tenaga kerja pesanan 106 sebesar Rp900, total 1.700. Biaya overhead pabrik variabel pesanan 102 1.600, pesanan 106 1.800, total 3.400. Total harga pokok persediaan produk dalam proses awal pesanan 102 3.900, pesanan 106 sebesar 4.000, sehingga total biaya pesanan 102 dan 106 sebesar 7.900. Transaksi biaya dalam bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. Pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2001 adalah sebagai berikut. Pemakaian pesanan 1
132 sebesar 2.000, pesanan 133 4.000, pesanan 134 6.000. Jumlah total pesanan sebesar 12.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal 1, barang dalam proses biaya bahan baku pada debit 12.000, persediaan bahan baku pada kredit 12.000. 2. Biaya tenaga kerja yang terjadi dalam bulan Januari 2000-X1 adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja variabel, biaya tenaga kerja langsung produksi, pesanan 102 1.400, pesanan 106 2.000, pesanan 132 10.000, pesanan 133 5.000, pesanan 134 6.600, sehingga total biaya tenaga kerja produksi variabel sebesar 25.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung produksi variabel sebesar 15.000. Biaya tenaga kerja tetap, biaya tenaga kerja produksi tetap 20.000, biaya tenaga kerja pemasaran tetap 15.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum tetap sebesar 10.000, sehingga total biaya tenaga kerja seluruhnya 85.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal 2, barang dalam proses biaya tenaga kerja debit 25.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya debit 35.000, biaya pemasaran debit 15.000, biaya administrasi dan umum debit 10.000, gaji dan upah kredit 85.000. 3. Biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk dengan tarif yang dihitung sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik variabel setahun 500.000, taksiran biaya tenaga kerja langsung setahun 250.000. Tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar 500.000 dibagi 250.000 sama dengan 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produksi bulan Januari 2000-X1 disajikan dalam gambar 5.8. Gambar 5.8. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Pesanan 102. Biaya tenaga kerja langsungnya 1.400, biaya overhead pabrik variabel 2.800. Biaya pesanan 106, BTK-nya 2.000, BOP variabel 4.000. Pesanan 132, BTK 10.000, BOP variabel 20.000. Pesanan 133, BTK 5.000, BOP variabel 10.000. Pesanan 134, BTK langsung sebesar 6.600 dan BOP variabel 13.200, sehingga total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk sebesar 50.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal 3, barang dalam proses biaya overhead pabrik debit 50.000, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan pada kredit 50.000. Sekian dan terima kasih. Berikut biaya overhead pabrik sesungguhnya selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang terjadi dalam bulan Januari 2021 disajikan pada gambar 5.9. Biaya overhead pabrik sesungguhnya selain biaya tenaga kerja tidak langsung. Jenis biaya biaya bahan penolong perilaku variabel jumlah 18.000. Biaya depresiasi aktiva tetap perilaku tetap jumlah 15.000. Biaya asuransi pabrik perilaku tetap jumlah 14.000. Biaya listrik dan air dibayar tunai perilaku variabel jumlah 13.000. Total biaya overhead pabrik variabel sebesar 31.000. Total biaya overhead pabrik tetap sebesar 29.000. Total biaya overhead pabrik sebesar 60.000. Biaya komersial tetap yang terjadi dalam bulan Januari 2021 terdiri dari biaya bahan habis pakai kantor sebesar 10.000, biaya iklan dibayar tunai sebesar 16.000, total biaya komersial tetap sebesar 26.000. Jurnal untuk mencatat unsur biaya melalui overhead pabrik selain biaya tenaga kerja tidak langsung yang sesungguhnya terjadi dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal 4, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit 60.000, biaya administrasi dan umum pada debit sebesar 10.000, biaya pemasaran sebesar 16.000, persediaan bahan penolong pada kredit sebesar 18.000, persediaan bahan habis pakai kantor sebesar 10.000 pada kredit, akumulasi depresiasi pada kredit
sebesar 15.000, persekot asuransi pada kredit sebesar 14.000, kas pada kredit sebesar 29.000. 5. Kartu harga pokok tiap pesanan yang diproses dalam bulan Januari 2021 yang diisi berdasarkan data yang telah diuraikan di atas disajikan pada gambar 5.10 sampai dengan gambar 5.14. Kartu harga pokok pesanan 102. Pesanan 102 telah diserahkan kepada pemesanan pada harga jual 32.400. Keterangan persediaan awal pada biaya bahan baku sebesar 1.500, pada biaya tenaga kerja variabel 800, pada biaya overhead pabrik variabel sebesar 1.600, total 3.900. Tambahan biaya bulan Januari 2021 pada biaya tenaga kerja variabel sebesar 1.400, pada biaya overhead pabrik variabel sebesar 2.800, total 4.200. Total biaya bahan baku sebesar 1.500, total biaya tenaga kerja variabel sebesar 2.200, total biaya overhead pabrik variabel sebesar 4.400, total keseluruhan semua adalah 8.100. Gambar 5.12. Kartu harga pokok pesanan 132. Pesanan 132 telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesanan dengan harga jual 128.000. Keterangan biaya bulan Januari 2021 pada biaya bahan baku sebesar 200, pada biaya tenaga kerja variabel sebesar 10.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 20.000, total semua 32.000. Gambar 5.13. Kartu harga pokok pesanan 133. Pesanan 133 telah diselesaikan diproduksi namun belum diserahkan kepada pemesanan. Biaya bulan Januari 2021 pada biaya bahan baku sebesar 4.000, pada biaya tenaga kerja variabel 5.000, pada biaya overhead pabrik variabel sebesar 10.000, total 19.000. Gambar 5.14. Kartu harga pokok pesanan 134. Pesanan 134 masih dalam proses pada akhir bulan Januari 2021. Biaya bulan Januari 2021 pada biaya bahan baku 6.000, pada biaya tenaga kerja variabel 6.000, biaya overhead pabrik variabel 13.200, total 25.800. Jumlah jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Jurnal 5, persediaan produksi jadi pada debit 69.100, barang dalam proses biaya bahan baku pada kredit 8.800, barang dalam proses biaya tenaga kerja pada kredit 20.100, barang dalam proses biaya overhead pabrik dalam kredit 40.200. Harga pokok produk jadi dihitung sebagai berikut. Pesanan 102 pada biaya bahan baku sebesar 1.500, pada biaya tenaga kerja langsung 2.200, biaya overhead pabrik variabel 4.400, total biaya produksi variabel sebesar 8.100. Pesanan 106 pada biaya bahan baku sebesar 1.300, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.900, biaya overhead pabrik variabel sebesar 5.800, total biaya produksi variabel sebesar 10.000. Pesanan 132 pada biaya bahan baku sebesar 2.000, pada biaya tenaga kerja langsung sebesar 10.000, pada biaya overhead pabrik variabel sebesar 20.000, total biaya produksi variabel sebesar 32.000. Pesanan 133 pada biaya bahan baku sebesar 4.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 10.000, total biaya produksi variabel sebesar 19.000. Total biaya bahan baku sebesar 8.800, total biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.100, biaya overhead pabrik variabel sebesar 40.200, total biaya produksi variabel sebesar 69.100.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Baker. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya pada bab 5 yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang jurnal untuk mencatat penyerahan produk kepada pemesan adalah sebagai berikut. Jurnalnya itu seperti ini. Yang pertama yaitu piutang dagang sejumlah Rp200.400. Yang kedua hasil penjualan Rp200.400. Yang ketiga harga pokok penjualan Rp50.100 dan persediaan produk jadi Rp50.100. Next, yaitu hasil penjualan bulan Januari tahun 2000 X1 dihitung sebagai berikut. Pesanan yaitu nomor kodenya 102 dengan total 32.400, pesanan yang ke 106 dengan total 40.000, pesanan yang ke 132 dengan total 128.000. Total hasil penjualan adalah Rp200.400. Selanjutnya yaitu harga pokok produk yang dijual dihitung sebagai berikut. Yang pertama pesanan 102 berjumlah 8.100, pesanan 106 10.000, dan pesanan 132 yaitu 32.000. Total harga pokok produk yang dijual adalah Rp50.100. Next, jurnal untuk mencatat produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2000 X1 adalah sebagai berikut, yang yaitu jurnalnya persediaan produk dalam proses totalnya Rp25.800, barang dalam proses biaya bahan baku Rp6.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp6.600, dan barang dalam proses biaya over pabrik 13.200, 13.200. Next, yaitu jurnal untuk memisahkan unsur biaya variabel dan biaya dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut, yaitu contoh jurnal yang ke-8, biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel totalnya 46.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap 49.000, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 95.000. Catatan yang pertama yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Variabelnya berjumlah 15.000 dan tetapnya berjumlah 20.000. Yang kedua biaya bahan penolong di sini tertera 18.000. Untuk biaya tetapnya tidak ada. Biaya depresiasi aktiva tetap untuk variabel kosong, untuk biaya tetapnya 15.000. Biaya asuransi pabrik untuk variabel kosong, untuk tetapnya 14.000. Biaya listrik dan air untuk variabel 13.000 untuk tetap kosong, dan totalnya untuk variabel yaitu 46.000 dan untuk biaya tetapnya 49.000. Next, jurnal pada contoh ke-9 yaitu biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran tetap totalnya 31.000 dan biaya pemasaran totalnya 31.000. Catatan biaya pemasaran tetap tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja yaitu 15.000 dan biaya iklan yaitu 16.000. Next, jurnal yang ke-10 yaitu biaya administrasi dan umum variabel. Totalnya kosong, untuk biaya administrasi dan umum tetap 20.000 dan biaya administrasi dan umum yaitu 20.000. Untuk catatannya yaitu biaya administrasi dan umum tetap tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja sejumlah 10.000 dan biaya bahan habis pakai kantor berjumlah 10.000. Lanjut, jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel adalah sebagai berikut. Contoh jurnal 11 yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan berjumlah 50.000 dan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya yaitu 50.000 juga. Pan 8. Jurnal untuk mencatat pembebanan lebih atau kurang biaya overhead
pabrik bulan Januari adalah sebagai berikut. Jurnal 12, pembebanan kurang atau lebih biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel sebesar 4.000. 9. Laporan laba rugi PT Rimendi bulan Januari yang disusun berdasarkan data dalam contoh 1 tersebut di atas disajikan pada gambar 5.15. Penyajian laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Gambar 5.15 laporan laba rugi PT Rimendi bulan Januari yang disajikan menurut metode variabel. Hasil penjualan sebesar 200.400. Biaya variabel persediaan produk dalam proses awal 7.900. Biaya produksi, biaya bahan baku 12.000, biaya tenaga kerja 25.000, biaya overhead pabrik 50.000. Total 94.900. Persediaan produk dalam proses akhir 25.800. Harga pokok produksi 69.100. Persediaan produk jadi akhir 19.000. Harga pokok penjualan sebelum adjustment biaya overhead pabrik 50.100. Pembebanan lebih biaya overhead pabrik 4.000. Harga pokok penjualan sesungguhnya 46.100. Total 154.300. Biaya administrasi dan umum variabel 0. Biaya pemasaran variabel 0. Laba kontribusi 154.300. Biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap 49.000. Biaya administrasi dan umum tetap 20.000. Biaya pemasaran tetap 26.000. Total biaya tetap 95.000. Laba bersih 59.300. 599.850 dan dibebankan kepada produk atas dasar biaya tenaga kerja langsung sebesar 322.500. Maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 186%. Didapat dari 599.850 dibagi 322.500 dan biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, harga pokok persediaan produk dalam proses awal dihitung harga pokoknya menurut full costing sebagai berikut. Harga produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal 7.900, tambahan biaya overhead pabrik tetap 186% kali 1.700, didapat dari biaya tenaga kerja sebesar 3.162. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal menurut metode full costing 11.062 rupiah. Langkah kedua, biaya produksi menurut metode variable costing yang semula hanya membebankan biaya produksi variabel saja perlu diadjust dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 49.000. Langkah ketiga, persediaan akhir produk dalam proses dan persediaan akhir produk ditambah dengan pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi sekarang dibagi dengan dasar pembebanan untuk menghitung biaya overhead pabrik per unit dasar pembebanan. Biaya overhead pabrik tetap per unit dikalikan dengan kuantitas dasar pembebanan yang terdapat dalam persediaan akhir akan diperoleh tambahan harga pokok persediaan akhir. Dalam contoh 1 di atas, total biaya overhead tetap sesungguhnya PT Rimendi dalam bulan Januari berjumlah 49.000 dan dibebankan kepada produk atas dasar biaya tenaga kerja sebesar 25.000. Maka biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya adalah 196%. Didapat dari 49.000 dibagi 25.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dan persediaan produk jadi akan akhir
Dihitung harga pokoknya menurut full costing dan disajikan pada gambar 5.15. Gambar 5.16, perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Persediaan produk dalam proses akhir, biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir sebesar 25.800. Tambahan biaya overhead pabrik tetap 196% dikali 6.600 dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 12.936. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir menurut metode full costing sebesar 38.736. Persediaan produk jadi akhir, biaya produksi variabel yang melekat pada persediaan produk akhir sebesar 19.000. Tambahan biaya ajus overhead pabrik tetap 196% dikali 5.000 dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 9.800. Harga pokok persediaan produk jadi akhir menurut metode full costing 28.800. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Saudari Putu. Laporan laba rugi metode full costing yang disusun dari modifikasi informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi variable costing disajikan pada gambar 5.17. Perbedaan laba metode variable costing dengan laba metode full costing sebesar 19.574 kurung 73.874 rupiah dikurang 54.300 rupiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal atau mengurangi laba bersih. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk dalam proses akhir menambah laba bersih dibagi 196% dikalikan dengan 6.600 rupiah sama dengan 12.936 rupiah. Biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada persediaan produk jadi akhir menambah laba bersih 196% kali 5.000 sama dengan 9.800 rupiah. Laba bersih metode full costing lebih besar daripada laba bersih metode variable costing 22.736. Jadi hasilnya 19.574 rupiah. Baik, pada nomor 5.17 laporan laba rugi PT Remedi bulan Januari 2021 yang disajikan menurut metode full costing. PT Remedi, laporan laba rugi untuk bulan Januari. Hasil penjualan 200.400 rupiah, biaya variabel. Persediaan dalam proses awal 11.062 rupiah. Biaya produksi, biaya bahan baku 12.000, biaya tenaga kerja 25.000, biaya overhead pabrik 50.000, biaya overhead pabrik tetap 49.000. Hasilnya 147.062 rupiah. Berikut harga pokok produksi 108 harga pokok produksi. Baik, saya ulangi. Persediaan produk dalam proses akhir 38.736 rupiah. Berikut harga pokok produksi 108.326 rupiah.
persediaan produk jadi akhir Rp28.800. Berikut harga pokok penjualan sebelum adjustment biaya. Overhead pabrik Rp79.526. Pembebanan lebih biaya overhead pabrik Rp4.000. Berikut harga pokok penjualan sesungguhnya. Laba bruto. Harga pokok penjualan sesungguhnya Rp75.526 dibagi laba bruto Rp124.874. Biaya komersial, biaya administrasi dan umum Rp25.000, biaya pemasaran Rp26.000, total biaya komersial Rp51.000 dan laba bersih Rp73.874. Baik, contoh 3, PT El Sari merupakan perusahaan dagang sepatu. Laporan laba rugi yang diprediksikan untuk tahun anggaran 2021 disajikan pada gambar 5.19. Hasil penjualan 2.000 pasang dikalikan dengan Rp Rp4.000 dengan 8 juta rupiah. Biaya variabel, harga pokok penjualan 2.000 dikalikan dengan Rp2.500 dengan Rp 5 juta rupiah. Komisi penjualan 2.000 dikalikan dengan Rp250 sama dengan Rp500.000. Jumlah biaya variabel Rp5.500.000. Laba kontribusi Rp2.500.000. Biaya tetap sewa toko Rp720.000, gaji penjaga toko Rp200.000, biaya iklan Rp100.000, biaya tetap lain Rp50.000. Jumlah biaya tetap Rp1.070.000. Laba bersih Rp1.430.000. Dalam tahun anggaran 2021, manajemen Puncak merencanakan kenaikan harga jual rata-rata setiap pasang sepatu sebesar 25%, sedangkan komisi penjualan akan dihapuskan dan diganti dengan penambahan gaji penjaga toko per bulan sebesar Rp200.000 per bulan. Bagaimanakah dampak rencana tersebut terhadap laba bersih perusahaan? Berikut, apabila dalam tahun anggaran 2021 diharapkan biaya tetapnya tidak mengalami perubahan, sedangkan manajemen Puncak menghendaki laba bersih sebesar Rp2 juta, berapakah jumlah pasang sepatu yang harus dijual dalam tahun anggaran tersebut? Laporan laba rugi tahun anggaran 2021. Biaya variabel, harga pokok penjualan 2.000 dikalikan dengan Rp2.500 sama dengan 5 juta. Komisi penjualan, jumlah biaya variabel Rp5 juta. Laba kontribusi 5 juta. Biaya tetap sewa toko Rp720. Biaya tetap sewa toko Rp720.000. Gaji penjaga toko Rp400.000. Biaya iklan Rp100.000. Biaya tetap lain Rp50.000. Jumlah biaya tetap Rp1.270.000. Laba bersih Rp3.730.000. Yang berikut, rencana penjualan dalam tahun anggaran 2021 untuk memperoleh laba sebesar Rp2 juta adalah biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi rasio laba kontribusi sama dengan Rp1.070.000 ditambah dengan 2 juta dibagi 2.500.000 dibagi lagi 8 juta sama dengan
Rp3.070.000 dibagikan 0,3125 sama dengan Rp9.824.000. Jadi apabila harga per pasang sepatu dalam tahun 2021 sebesar Rp4.000, maka dalam tahun anggaran 2021 harus dapat dijual 2.456 pasang sepatu dengan harga Rp9.824.000 dibagikan dengan Rp4.000 untuk mendapatkan laba sebesar 2 juta. 2 juta. Operating leverage merupakan suatu ukuran pada tingkat volume penjualan tertentu, presentasi perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh presentasi perubahan volume penjualan. Jika operating leverage besar 4, maka setiap 1% perubahan volume penjualan akan mengakibatkan perubahan laba bersih sebesar 4%. Itu 1% dikalikan 4. Misalnya, manajemen Puncak merencanakan menaikkan volume penjualan 10% untuk tahun anggaran yang akan datang. Jika operating leverage pada tingkat volume penjualan yang dianggarkan sebesar 7, maka kenaikan volume penjualan sebesar 10% tersebut akan menghasilkan kenaikan laba bersih sebesar 70%. 10% dikalikan 7. Contoh 4, PT Eliona memproduksi dan menjual produk A. Biaya persatuan produk A adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp100, biaya tenaga kerja variabel 200, biaya overhead pabrik variabel 300, biaya permanen dan administrasi variabel 250, Rp100 per satuan. Menurut metode full costing, harga jual yang diminta oleh pemesan tersebut akan menghasilkan rugi bruto sebesar Rp100 per satuan, yaitu Rp900 dikurangkan dengan 1.000. Sehingga menurut metode full costing, pesanan khusus tersebut akan ditolak. Namun, jika pabrik masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai, menurut metode variable costing, pesanan tersebut akan diterima karena pesanan khusus tersebut masih dapat menghasilkan laba kontribusi sebesar Rp50 per satuan. Jika pesanan sebanyak 1.000 satuan produk A tersebut diterima, menurut metode variable costing, perusahaan akan memperoleh tambahan laba kontribusi sebesar 1.000 dikalikan dengan Rp900 kurang Rp850 sama dengan Rp50.000. Jika biaya tetap diharapkan konstan, berarti tambahan laba kontribusi tersebut akan menaikkan laba bersih sebesar Rp50.000. Ditinjau dari sudut penentuan harga, perbedaan produk antara full costing dan variable costing adalah terletak pada konsep penutupan biaya atau concept of cost recovery. Menurut metode full costing, harga jual harus dapat menutup total biaya, termasuk biaya tetap di dalamnya. Di dalam metode variable costing, apabila harga jual tersebut telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Berikut ini akan diberikan contoh penggunaan informasi variable costing untuk pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri yang akan dilanjutkan oleh Saudari Rosi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosi Flores. Saya akan lanjut menjelaskan yang berikut contoh 5. Dalam contoh berikut ini uraian lebih ditekankan pada peranan
perusahaan biaya produksi ke dalam biaya tetap dan variabel di dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. PT Rimendi selama ini memproduksi suku cadang nomor 4965 yang merupakan salah satu suku cadang produk rakitan biaya standar perusahaan. Satuan suku cadang tersebut adalah seperti berikut. Biaya bahan baku 352, biaya tenaga kerja langsung 240, biaya overhead pabrik variabel 110, biaya overhead pabrik tetap 140, jumlah 810. Rata-rata pemakaian suku cadang tersebut per bulan adalah sebanyak 60.000 satuan. Dalam suatu rapat penyusunan anggaran, bagian pembelian mengajukan usul agar perusahaan membeli saja suku cadang tersebut dari pemasok untuk kepentingan penghematan biaya. Bagian pembelian menyatakan pada jumlah pembelian sebanyak rata-rata kebutuhan selama sebulan suku cadang tersebut dapat dibeli dengan harga 700 per satuan. Jika suku cadang tersebut dibeli dari pemasok luar, tidak diperlukan peralatan tambahan, tetapi hanya menaikkan biaya administrasi dan umum sebesar 100 per bulan dan tambahan biaya pengundangan sebesar 25 per satuan. Fasilitas produksi yang semula digunakan untuk memproduksi suku cadang tersebut dapat digunakan untuk memproduksi suku cadang tersebut dihentikan tidak akan berakibat pada biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya, secara sepintas tampak seolah-olah dengan membeli suku cadang tersebut dari pemasok luar akan menimbulkan penghematan biaya sebesar 85 per satuan. 810 dikurang 725 atau sebesar 5 juta per bulan. 60.000 unit dikali 85 dikurang 100.000. Tetapi sesungguhnya dalam peristiwa ini tidak ada penghematan biaya. Sebagian dari biaya standar sebesar 180 per satuan tersebut merupakan biaya overhead pabrik yang berlaku tetap. Dengan penghematan, produksi suku cadang tersebut tidak akan berlaku tetap, mempunyai pengaruh terhadap biaya overhead pabrik tetap tersebut. Jadi di dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri suku cadang tersebut, biaya overhead pabrik tetap tersebut merupakan biaya tidak relevan. Hanya biaya-biaya variabel saja, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel yang relevan dalam keputusan ini. Sehingga pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri suku cadang nomor 4965 sebaiknya didasarkan pada analisis yang disajikan pada gambar 5.21. Dari perhitungan pada gambar 5.21 dapat disimpulkan bahwa alternatif tetap memproduksi sendiri suku cadang yang seharusnya dipilih. Alternatif membeli pemasok luar dan menimbulkan biaya setelah pajak perseroan per bulan sebesar 2.550. Dalam informasi disajikan pada gambar 5.21 tersebut telah diperhitungkan pajak penghasilan dikenakan atas laba perusahaan dengan unit tertentu. Jika alternatif membeli dari pemasok dipilih, terjadi penurunan laba sebesar 3.400.000 sehingga alternatif tersebut akan menimbulkan penghematan pajak. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan ini, adanya penghemat pajak sebesar 850 harus dikurang dari biaya tambahan sebesar 3.400.000 per bulan tersebut. Jika membeli, jumlah uang yang dikeluarkan per bulan 42 juta, pembelian suku cadang 60.000 dikali 700 1.500.000, tambahan biaya pengundangan 60 dikali 25 100.000, jumlah pengeluaran uang per bulan jika alternatif 43 juta.
Jika tetap memproduksi sendiri, biaya produksi variabel per bulan yang dapat dihindari 322. Jika tetap memproduksi sendiri, biaya produksi variabel per bulan yang dapat dihindari 320 ditambah 240 ditambah 110 dikali 60.000, 40.200.000. Dikurang biaya tambahan per bulan. Alternatif membeli dipilih sebelum pajak penghasilan dalam kurung pengamatan pajak 25% dikali 3.400.000 dikurang 3.400.000 dikurang 850. Biaya tambahan setelah pajak perseroan per bulan jika alternatif membeli suku cadang nomor 4965 dipilih 2.550.000. Sekian dan terima kasih.